Selamat datang di tutorial video basis data lanjut praktikum 02, yaitu interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, SQL statement dalam PL/SQL, select statement dalam PL/SQL, memanggil data pada PL/SQL, manipulasi data dengan PL/SQL, menambah data, mengubah data, menghapus data, menggabung baris data, aturan penamaan, SQL kursor, dan atribut dari SQL kursor. Yang pertama yang akan kita bahas ialah SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement ialah keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, ataupun drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, ataupun drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Ini adalah selectnya, bentuk dari pemrogramannya yaitu select list, yaitu berisi kolom-kolom yang akan kita select. Into variable name, nama variabelnya variable name. Record name, from tabel, yaitu tabelnya yang tempat kita akan mengambil datanya. Lalu where berisi kondisi, bagaimanakah data yang ingin kita ambil. Select list berisi daftar kolom, sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi grup. Variable name ialah scalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau yang diretrieve. Lalu record name, PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Table ialah nama tabel dari database. Lalu condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Pokok bahasan berikutnya ialah memanggil data dalam PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Adalah contohnya, pertama
declare vDepNo dengan tipe data number, lalu vLocation ID dengan tipe data number, begin, select departemen ID, location ID yaitu kolomnya, departemen ID dan location ID, into vDepNo dan vLocation ID ialah variabelnya, dari from departemen, dari tabel departemen, where departemen name sama dengan sales, di mana nama departemennya ialah sales, lalu n. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Pertama, declare v, nama variabelnya v hire date, employee hire date, %type. Jadi di sini tipe datanya mengambil dari tabel employee kolom hire date. Lalu variabel yang kedua v salary, employee.salary, %type, mengambil dari tabel employee pada kolom salary. Begin, select hire date salary into v hire date v salary from employees, dari tabel employees, where employee ID sama dengan 100, di mana employee ID-nya sama dengan 100, and lalu di commit dengan slash. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employees. Pertama, kita set server outputnya menjadi on, declare vSumSal number, lalu vDepNo dengan tipe number not null sama dengan 60. Begin, select sum salary, ini adalah sum digunakan untuk menjumlahkan, jadi di sini ia akan menjumlahkan kolom salary, baris-baris yang ada di kolom salary, into vSumSal from employees, where department ID sama dengan vDepNo. Lalu menggunakan dbms output.putline akan menampilkan jumlah dari gaji menggunakan dari variabel vSumSal n, lalu diakhiri dengan commit. Berikutnya, pokok bahasan berikutnya, memanipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada di dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language yang pertama ialah insert, digunakan untuk menambahkan baris baru. Kemudian update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Lalu yang ketiga, delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Kemudian merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Lalu pokok bahasan berikutnya ialah menambah data dengan PL/SQL. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Begin, insert into employees, pada kolom employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary dengan values employee sex.next file, root, course, recourse, research date, ADS 4000, n, lalu diakhiri dengan commit. Di sini insert into employees dalam kurung menandakan dari kolom mana saja data akan dimasukkan. Kemudian values berisi nilai-nilai apakah sajakah yang akan dimasukkan ke dalam kolom yang sudah dipilih tadi di atas. Mengubah data dengan PL/SQL. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan dari perintah update. Declare vCell increase, employee salary %type 800. Begin, update employees, set salary sama dengan salary plus vCell increase, where job ID sama dengan SendClick. Jadi di sini ia akan mengubah nilai dari salary dari orang yang memiliki job ID as SendClick.
dan gajinya akan ditambahkan dengan visual increase. Berikutnya, menghapus data dengan PL/SQL. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini ialah contoh penggunaan perintah delete. Declare vdepno employees.department_id %type sama dengan 10. Jadi di sini vdepno mengambil tipe data dari departemen ID pada tabel employees. Begin delete from employees where department ID sama dengan depno and lalu diakhiri dengan commit. Jadi ia akan menghapus dari baris dari employees di mana bar ID-nya sama dengan 10. Lalu menggabungkan baris dengan PL/SQL. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut contohnya. Declare vempno employees.employee_id %type. Jadi di sini vmpno mengambil tipe data dari employee ID pada tabel employees. Begin merge into copy empc using employees on e.employee_id sama dengan vempno. When match then update set first name sama dengan first name. Bla bla bla. When not match then insert values employee ID bla 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 bla. And jadi di sini merge akan memilih data dari satu tabel, kemudian menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain, menggabungkan istilahnya. Berikut adalah aturan penamaan pada PL/SQL. Variabel, aturan penamaannya biasanya di depan nama variabelnya diberi huruf V underscore. Jadi seperti variabel name maka diberikan huruf V underscore. Seperti pada salary maka menjadi V sal. Lalu untuk konstanta diberikan huruf C. Seperti pada variabel increase sal, konstanta increase sal, maka akan diberikan C underscore increase sal. Lalu untuk kursor diberikan tambahan emp underscore, sehingga seperti contoh yaitu emp kursor. Lalu untuk exception menggunakan pada depannya. Untuk table type menggunakan tmp underscore table.type. Lalu untuk tabel tidak ada diberikan himpunan apa-apa, tetap menggunakan nama tabel. Lalu untuk record type menggunakan record type. Lalu record menggunakan record pada belakangnya imbuhan. Untuk variabel substitusi menggunakan imbuhan p pada depan kata. Lalu untuk host atau brand menggunakan G pada depannya. SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini adalah contoh atribut dari SQL Cursor. Yang pertama, SQL Parser raw count. Kegunaannya untuk menghitung jumlah baris data yang dihasilkan. Return-nya berupa nilai integer. Lalu SQL %found, yaitu atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Lalu SQL %notFound, itu atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL %isOpen, yaitu selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Atribut dari SQL Cursor. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan kursor. Variabel rows delete varchar 2 30. Declare vEmployee ID
employees.employee.id %type sama dengan 176 begin delete from employees where employee ID sama dengan employee ID rows deleted SQL %row count row deleted and slash print rows deleted. Jadi di sini dia akan menghitung jumlah baris yang ada. Oke, materinya sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal-soal. Soal pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID menggunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax.depno dan tampilkan hasilnya. Jawabnya, variabel gmax.depno varchar 30 begin select max departemen ID into -2 gmax.depno from departments and slash bin gmax.depno. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke tabel dalam departemen. Yang A, gunakan printer define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Yang B, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.depno ditambah 10. Jadi misalnya 270 maka ditambah 10 menjadi 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Lalu soal ke C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Soal 2. Soal 2A. Ini ada jawabannya. Define depname education begin insert into department ID, department name, manager ID, location ID dengan values 271, depname 00n. Lalu untuk soal B, jawabnya variabel gmax.depno number panjangnya 5, define depname coeducation, declare vdepid number panjangnya 4 begin select max departemen ID into gmax.depno from departments. vdepid sama dengan gmax.depno plus 10. Lalu insert into departments, departemen ID, departemen name, manager ID, location ID dengan values vdepid, depname 00 and commit print gmax.depno. Lalu untuk soal yang C, menggunakan select bintang from departments where department ID sama dengan 180. Soal 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, set location ID 1700. Jawabnya, variabel gmax.depno number panjangnya 5, declare vdepid number panjangnya 4, begin select max departemen ID into gmax.depno from departments. vdepid sama dengan gmax.depno update department cell location ID 1700 where department ID sama dengan vdepid and print gmax.depno. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 dengan departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Ini jawabnya. Variabel rows deleted varchar 230 declare vdepid department ID %type 280 begin delete from department where department ID sama dengan vdepid rows deleted SQL row count row deleted and print rows deleted select asterisk from departemen where department ID sama dengan 280. Jadi dia akan menghapus dari tabel departemen di mana departemen ID-nya sama dengan 280. Akan dihitung berapa jumlah barisnya, lalu di print dan di select. Demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.